Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah, amin. Semoga baik-baik sehat-sehat terus ya. Oke, sebelum pelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ibu mau absen dulu ya. Ya, Bu. Gita Nirmalanggraita. Gita, hadir nggak Gita? Gita Nirmalanggraita. Sinyalnya kayak Bu. Oke. Jessica Sabrina. Hadir, Bu. Jihan Hanifah. Hadir, Bu. Dan Siti Nurjana. Hadir, Bu. Ibu, maaf, kita hadir. Ya, oke, baik. Alhamdulillah, semua hadir ya hari ini. Sebelumnya Ibu mau review materi minggu lalu. Yang masih ingat nggak materi minggu lalu itu apa? Kurangnya motivasi belajar, Bu. Motivasi belajar. Ada yang masih ingat juga nggak? Cara mengatasi motivasi belajar. Bagaimana cara mengatasi motivasi belajar? Wah, pada diam nih, kayaknya nggak inget nih. Oke, jadi cara mengatasi motivasi belajar itu adalah dengan cara ciptakan lingkungan belajar yang nyaman, yang tentram, yang enak, yang bersih. Ruang kelas. Itulah fungsinya, ada fungsinya piket kelas ya. Membersihkan kelas agar terasa lebih nyaman, biar belajar lebih konsen. Terus kalau kelasnya wangi kan jadi lebih enak ya belajarnya ya. Terus alangkah baiknya kalau jam pelajaran udah dimulai, udah stop ngobrolnya. Terus kalau mau ada yang diobrolin, jangan sampai membuat gaduh, jangan sampai membuat bising gitu. Kalau misalkan mau ngobrol atau bercanda-bercanda ya berdua aja, jangan rame-rame. Jangan bikin teman-teman yang lain jadi terkecoh konsentrasinya. Selanjutnya ada gabungan metode belajar. Jadi murid-murid semua kan pasti metode belajarnya beda-beda ya. Tapi coba gimana caranya supaya metode belajarnya itu bisa masuk. Itu terus ada mungkin bergabung dengan grup belajar kelompok. Jadi bisa kalau misalkan ada materi pembelajaran yang nggak dimengerti, bisa ditanya sama temennya yang ngerti. Tapi bukan nyontek ya. Oke, kita masuk ke materi hari ini ya. Hari ini materinya adalah discovery learning. Sebelumnya ada yang tahu apa itu discovery learning? Jadi saya tidak tahu. Oke, discovery learning itu merupakan satu model pembelajaran di mana bahan pembelajarannya disajikan dalam bentuk yang belum diolah dan harus diolah siswa. Jadi di sini siswa yang diminta berperan aktif dalam belajar. Jadi di sini siswa yang harus lebih aktif dalam mencari materi-materi pembelajaran, searching, terus mungkin baca buku gitu-gitu untuk mengolah informasinya dari materi tersebut.
sehingga siswa akan menentukan konsep dan prinsip yang terkandung dalam bahan materi pembelajaran tersebut. Tujuannya ada mendorong siswa aktif dalam belajar, lalu mendorong siswa lebih kreatif, dan siswa menemukan sesuatu yang baru. Itu. Metode pembelajaran yang menggunakan model ini antara lain group investigation, information search, dan eksperimental. Untuk metodenya, Ibu maunya information search aja ya, yang lebih mudah dan praktis. Karena untuk investigation kita belum bisa ya, karena kan masih kelas online. Sebenarnya bisa aja sih, cuman Ibu lebih mau yang praktis aja, information search. Sebelumnya Ibu mau share screen. Gambarnya udah kelihatan. Kan ya? Sudah, Bu. Di sini ada dua gambar 1 dan gambar 2. Ibu mau teman-teman analisa dulu ya. Analisa apa yang sekiranya terjadi nih, apa nih, kira-kira apa nih, kenapa nih. Udah, kalau udah, di sini ada pertanyaan diskusi. Salah. Nah, pertanyaan diskusi. Sebelumnya Ibu mau bagi jadi 2 kelompok. Silakan teman-teman menentukan anggota kelompoknya. Maunya sama siapa. Yuk, mana nih kelompok nih? Ibu, Ya, kita aku sama Siti ya, Bu. sama Siti. Oke, berarti kita sama Siti kelompok 1, terus kelompok 2-nya Jessica sama Jihan ya. Oke, berarti Ibu mau tanya dulu nih, kalian mau coba pelajari pertanyaannya dulu, diskusi kelompok dulu, atau mau langsung diskusi sama Ibu yang tanya, kalian langsung jawab. Jadi tektokan, kalian maunya yang mana? Terserah, Bu. Oke, kalau terserah, berarti langsung ya, Ibu tanya ya. Kelompok 1. Ngomong-ngomong, Jihan kemana nih, teman-teman? Koneksinya ya? Jihan keluar ya? Keluar nggak? Oh, nggak ada. Udah, Bu. Mungkin kayaknya, Bu. Oke. Kita lagi telat. Ya. Oke, kalau gitu Ibu mau ke kelompok 1 dulu ya. Mengapa Baik, Bu. siswa dalam belajar harus memerlukan konsentrasi supaya bisa cepat mengerti? Saya, Bu. Ya, silakan Siti. Karena jika siswa mampu berkonsentrasi dengan baik pada saat mengikuti proses pembelajaran di kelas, siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi yang diajar. Yes, tepat sekali. Bagus. Berarti Siti, berarti kelompok 1 sudah mengerti ya. Nah, kenapa memerlukan konsentrasi belajar? Supaya apa yang teman-teman pelajari hari ini di materi ini bisa cepat dimengerti. Setelah teman-teman mengerti, bisa diaplikasikan langsung, entah itu dengan menjawab pertanyaan atau menjelaskan ke temannya yang mungkin kurang mengerti dan lain sebagainya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar yang baik? Coba silakan. Ibu nggak mau nunjuk, tapi kalian bebas mau siapa yang jawab duluan. Ibu, kalau kelompok 1 jawab lagi boleh nggak? Boleh, silakan.
Aku mau jawab ya, Bu. Baik, Gita, silakan. Jadi yang pertama itu meminimalisir distraksi saat belajar. Yang kedua, menerapkan metode mengajar yang tepat. Yang ketiga, sudah Bu. Oke, baik Gita. Ini ya, kayak yang Ibu bilang di awal, gimana ini masih ada kaitannya dengan cara bagaimana meningkatkan motivasi belajar, yaitu dengan cara kalau di kelas ciptakan suasana belajar yang tentram, yang nyaman, yang enak, dengan tidak ngobrol atau bercanda gitu, ya kan? Terus dengan tidak mengganggu teman-teman yang lain yang sedang belajar, gitu. Oke, next. Yang ketiga, bagaimana cara mengupayakan agar lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus dalam belajar siswa. Saya, Bu. Baik, Jessica, silakan. Caranya yang pertama itu menata ruang kelas belajar supaya pembelajarannya kondusif, terus punya komunikasi baik dan hubungan sosialnya yang baik, terus punya kesepakatan aturan yang sama, terus membiarkan siswa berkreasi. Oke, baik, bagus. So far udah pada ngerti nih ya, berarti ya. Kenapa kita perlu banget yang namanya konsentrasi dalam belajar. Oke, next, nomor 4. Bagaimana cara belajar agar bisa konsentrasi dan terhindar dari gangguan. Nah, ini nih. Ini yang perlu, ini yang utama. Ayo, coba tolong dijawab. Saya, Bu. Boleh, Siti, silakan. Cari tempat yang nyaman dan buat jadwal untuk belajar. Oke. Contohnya kayak apa tuh? Ayo, Kayak nyari tempat yang nyaman yang jauh dari keberisikan. kalau misalkan di sekolah, berarti gimana? Kan kita tidak bisa menghindari ya. Kalau misalkan lagi ada yang olahraga, terus bising, kan kita nggak mungkin menghindar. Jadi caranya gimana tuh? Caranya adalah fokus ya, teman-teman. Fokus aja sama apa yang lagi diterangin, sama apa yang ada di papan tulis. Jangan jadi, wah lagi ada yang rame-rame tuh olahraga kelas berapa tuh ya, gitu. Terus jadi pengen lihat, pengen tahu, gitu-gitu. Nggak usah. Fokus aja. Oh, gue lagi belajar nih di kelas nih, berarti ya udah fokus aja sama pembelajaran gitu. Ya nggak sih, ya kan? Biasanya kan anak-anak suka gitu tuh. Kalau ada kelas lain yang lagi olahraga suka kepo. Jadi mau izin ke toilet tuh berbondong-bondong gantian. Mau lihat kelas mana sih yang lagi olahraga. Apalagi biasanya cewek cowok sih sama aja sih ya. Suka pengen tahu gitu. Siapa tahu gitu ada cem-cemannya di bawah. Fokus aja jadi ya. Oke, selanjutnya jelaskan apa tanggapan Anda dengan konsentrasi dalam belajar.
Ini bisa dijawab sama 2 kelompok ya, gantian ya. Coba. Gimana tuh? Ibu mau jawab. Ya, boleh silakan. Karena konsentrasi belajar adalah modal utama bagi siswa supaya dapat menerima materi dengan baik. Yes. Ada lagi? Itu aja Bu kalau dari saya. Oke, terima kasih Jessica. Berarti kelompok 2 juga udah paham ya. Selanjutnya berarti kelompok 1 nih. Gimana nih kelompok 1? Bagaimana tanggapannya? Halo, kelompok 1. Kelompok 1. Halo, apakah suara Ibu Ibu, terdengar? aku Ya, Gita. Oke, mau jawab. boleh silakan. Gimana? Ibu, aku mau jawab. Iya, boleh Gita, silakan. Gimana tuh? Jadi, konsentrasi atau yang biasa dikenal adalah fokus, yaitu kemampuan untuk memfokuskan perhatian pada waktu tertentu. Jika kamu fokus dalam memperhatikan pelajaran atau sesuatu, maka kamu dapat menerima materi tersebut dengan baik. Oke, berarti Udah, Bu. terima kasih Gita. Kelompok 1 dan kelompok 2 ternyata udah pada paham ya. Tapi kayaknya dari awal, dari pertama Ibu jarang banget denger Jihan nih. Jihan, Baik, Bu. Ibu mau tanya. Jihan mengerti atau mengerti, emang mengerti tapi diam, apa diam karena kurang mengerti nih? Gimana tuh? Belum paham, Bu. Soalnya sinyal saya lagi nge-lag. Oh, oke. Belum pahamnya di bagian mana tuh Jihan? Bisa. Tapi saya mau jawab ini kok, Bu, yang nomor 5. Boleh, silakan. Oke, silakan Jihan. Iya, Bu, sebentar. Konsentrasi dalam belajar merupakan pemusatan perhatian terhadap mata pelajaran dengan mengesampingkan semua hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Jadi konsentrasi itu pelajaran yang bisa kita fokuskan secara utama. Oke, terus ada lagi Jihan?
Oke, berarti Jihan bisa dilanjut ke nomor 6 ya. Iya, Bu. Bagaimana cara mengatasi hambatan atau kesulitan dalam belajar? Kalau menurut saya mengatasinya adalah dengan cara mencari referensi atau buku-buku supaya kita tidak kesulitan belajarnya. Terus fokus kepada satu pelajaran atau tempat yang bisa buat kita nyaman dan bisa fokus dalam konsentrasinya. Terus sebentar, Bu. Gitu saja sih, Bu, yang saya tahu. Baik, berarti kesimpulan dari materi hari ini, konsentrasi dalam belajar itu, berarti kesimpulannya adalah fokus ya, gimana cara kita memfokuskan diri, terus gimana cara menciptakan lingkungan belajar yang membangun konsentrasi dan fokus itu sendiri. Oke, baik. Jadi teman-teman semua udah ngerti ya. Sekarang kita keluar dari materi. Ibu mau tanya dong. Ini kan sebentar lagi mau UAS. Persiapan UASnya gimana, teman-teman? Apa sampai sejauh ini masih ada yang pusing, masih banyak yang belum dimengerti materinya, atau ada yang udah ready aja nih, Bu? Tuh. Gimana? Halo. Kok pada diem-diem aja sih? Ayo dong, bersuara dong. Kemon. Udah lumayan menguasai materi, Bu. Oh, oke, baik, Jessica. Menguasai ya, Jeh. Gimana nih kalau yang lain? Siti, Jihan, Gita. Gimana? Semoga semuanya sudah menguasai ya. Terus, kalian udah ada kepikiran belum mau liburan kemana? Nanti kan liburnya lumayan tuh 2 minggu. Gak mungkin dong, masa di rumah aja. Ya kan? Kira-kira udah ada pikiran mau kemana nih? Ke Bali mungkin, ke Bali. Apa Siti? Jangan-jangan mau ke Raja Ampat. Oh, atau Jihan mau ke Jogja. Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Don't forget to take a book, guys. Healing, ya nggak sih? Kalau kata anak zaman sekarang, healing. Healing ya, Bu. Kita mau ke Kapadokia, Bu. Waduh, Balon udara. ketemu Lydia nggak? Oke, guys, teman-teman. Ada ini nih, ada sedikit quotes asik ceritanya, quotes. Coba Ibu mau dong salah satu bacain, siapa yang mau bacain? Salah dua orang deh, karena di sini ada 2 quotes. Siapa nih yang mau bacain? Ibu nggak mau nunjuk. Ayo, coba. Saya, Bu. Iya, baik, silahkan.
Silahkan. Wah, suaranya nggak nggak, Bu? Putus-putus nggak, Bu? Enggak. Oke kok suaranya. Udah. Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinaan kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i. Bagus ya. Kira-kira ada yang bisa ngertiin nggak maksudnya apa? Yuk. Oh, pada diem-diem aja nih. Ngantuk nih kayaknya nih. Oke, jadi barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau sesaat, dia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi maksudnya merasakan pahitnya mencari ilmu itu kayak jatuh bangunnya loh. Kayak kalian nih belajar, tapi kok kayaknya di ulangan tetap remet. Ya itu kan pahitnya mencari ilmu. Tapi belum apa-apa, ya kan? Karena masih bisa remet. Pahitnya mencari ilmu walau sesaat. Saatnya itu kapan? Ya, ketika kalian mencari ilmu, misalkan pahitnya sesaat. Saatnya pahitnya itu ya itu susah-susahnya, pusing-pusingnya, banyak tugas, susah semua, banyak yang nggak ngerti gitu-gitu. Dia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dari kalian yang malas belajar, yang nggak mau mencoba mempelajari hal yang baru, maka kalian akan di situ-situ aja stuck. Contohnya kayak ulangan. Di ulangannya remedial, dan sedangkan di remedialnya itu kalian jawab dengan jawaban yang sama, atau kalian nggak mau berusaha untuk belajar lagi biar hasil remedialnya bagus. Nah, itulah contoh kecilnya. Jangan sampai ya teman-teman. Ibu yakin, Ibu percaya pasti semua akan sukses dengan jalannya masing-masing. Oke, quotes yang berikutnya siapa nih yang mau baca? Saya, Bu. Boleh, Jessica. Ilmu itu bagaikan binatang buruan, sedangkan pena adalah pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i juga bagus ya. Jessica ngerti nggak maksudnya? Maksud dari quotes itu apa? Gimana? Jadi maksudnya adalah jadi maksud dari bagaikan binatang buruan itu bukan ilmunya lari-lari ya, bukan ilmunya ganas ya. Tapi saking banyaknya ilmu dalam segala hal. Ilmu yang dicari bukan sih, Bu? Iya, gitu bisa. Terus penanya itu kayak kalau boleh dicari, terus ditulis dan itu. Jadi ilmu bagaikan binatang buruan tuh yaitu kayak gimana dan pena adalah pengikatnya. Jadi gimana cara kita mencari ilmunya gitu loh. Cara kita mengimplementasikan secara langsung gimana ilmunya. Diikat dengan cara ya dipelajari, dicatat, diingat baik-baik, dibaca lagi, diulang lagi, direview lagi, dievaluasi lagi.
Tuh, makanya di situ, maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Kayak biar ilmunya nggak lari, nggak kabur, nggak gampang lupa kitanya, jadi kita harus ikat dengan kuat-kuat dengan cara itu dipelajari lagi, direview lagi, terus dipraktekkan secara langsung ilmu-ilmunya itu. Gitu teman-teman. Oke, udah ya materi hari ini. Udah paham semua ya? Udah lah, pasti udah paham. Udah paham, berarti Ibu tutup pembelajaran kita di hari ini dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Alamin. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya, boleh nanti japri Ibu aja atau di grup jangan japri deh, di grup aja ya. Iya, Bu. Dan kita diskusi bareng-bareng. Oke, kalau begitu Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau mungkin ada yang tidak atau belum dimengerti. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih ya. Ibu pamit. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.